Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama di ruang Zoom ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan pujikan sebuah lagu pujian, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 18 dengan tema hati-hati tipuan iblis dalam pelayanan. Untuk firman Tuhan nanti akan dibacakan oleh Ibu Legiman. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami rindu diperlengkapi firman-Mu. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan, untuk kami dapat memahami setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 16, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika melakukan pelayanan di Filipi, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan
yang mempunyai roh tenung. Menurut KBBI, arti kata tenung adalah satu, kepandaian dan sebagainya untuk mengetahui atau meramalkan sesuatu yang gaib, seperti meramalkan nasib, mencari orang yang hilang. Arti yang kedua adalah ilmu hitam untuk mencelakakan orang. Hamba perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas dengan berseru kepada orang-orang bahwa mereka adalah hamba yang maha tinggi. Apa maksud dari seruan hamba perempuan ini dan bagaimana respon Paulus terhadap hamba perempuan tersebut? Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Pada perjalanan penginjilan di Filipi, selain bertemu dengan perempuan-perempuan yang percaya kepada Yesus dan kemudian dibaptis, Paulus dan Silas juga bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan melalui tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar, yang berarti bahwa perempuan ini meramal untuk mendapatkan keuntungan dan ia tinggal bersama dengan roh jahat di dalamnya. Perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas dari belakang dan terus-menerus berseru, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi." Dia menyerukan hal tersebut bukan untuk membantu penginjilan Paulus dan Silas, tetapi untuk menguntungkan dirinya. Karena kalau orang percaya kepada Injil, karena seruannya, maka mereka akan berterima kasih dan mengagungkan perempuan tersebut. Tenungannya akan tetap diakui dan akhirnya orang-orang walau percaya pada Yesus, tapi tetap percaya pada tenungan perempuan tersebut. Dan pada akhirnya, pemberitaan Injil tersebut tidak ada gunanya. Bukan Yesus yang dimuliakan, tetapi roh jahat yang ada pada diri perempuan tersebutlah yang dipermuliakan. Paulus yang merasa risih dan terganggu oleh seruan perempuan yang dilakukannya beberapa hari lamanya, kemudian menyerukan dalam nama Yesus untuk mengusir roh jahat yang ada dalam diri perempuan tersebut, sehingga ketika itu juga keluarlah roh tersebut. Sebagaimana halnya saat pelayanan Paulus dan Silas, pada masa sekarang juga dialami dalam pelayanan kita Bapak dan Ibu, di mana sebagai anak-anak Tuhan, pujian dan sanjungan dari orang-orang yang menerima pelayanan kita bisa menjadi sesuatu yang berbahaya ketika kita menerimanya secara berlebihan. Ketika kita menerima pujian secara berlebihan, maka tanpa kita sadari akan muncul kesombongan yang bersumber dari iblis yang membuat kita lupa bahwa Allah yang harus dimuliakan atas pelayanan yang kita lakukan, bukan diri kita yang hanya sebagai hamba Tuhan. Oleh karenanya, setiap kali kita melakukan pelayanan, hendaknya Tuhan Yesus sebagai sumber berita keselamatan dan agar kita tetap memiliki hati sebagai hamba yang selalu rendah hati. Marilah kita merenungkannya. Bagaimana sikap kita dalam menerima pujian dan sanjungan atas pelayanan yang kita lakukan? Siapakah yang menjadi fokus utama dalam pelayanan kita? Apakah Tuhan yang dimuliakan atau diri kita? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk memiliki sikap yang rendah hati dalam setiap kami lakukan di dalam pelayanan kami. Ampunilah kami apabila seringkali kami lupa bahwa hanya Allah yang harus dipermuliakan atas pelayanan yang kami lakukan. Seringkali kesombongan muncul dari hati kami tanpa kami sadari. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk kami memiliki hati sebagai hamba yang rendah hati dalam setiap pelayanan kami maupun di dalam kehidupan kami. Agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini
dengan terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Agar Tuhan melindungi diri kita dari roh jahat, dari kesombongan, dari tinggi hati, sehingga apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.